Barat, maka apa yang menjadi basis pertahanan negara ketiga sebagai simbol perlawanannya terhadap kepentingan politik Barat itu perlu direduksi. Nah, propaganda itulah terus kemudian dilakukan untuk menghancurkan moral dan kemudian membunuh karakter umat Islam di negeri-negeri ketiga dengan melakukan berbagai macam propaganda yang mereka lakukan seperti kartun, karikatur Nabi dan seterusnya. Itu tidak lain agar umat Islam itu kemudian tercitrakan sebagai peradaban yang barbar, peradaban yang rendah, peradaban yang kemudian tidak memiliki sistem nilai yang baik, yang patut untuk kemudian diliberalisasi atau kemudian mendapatkan peradaban sebagaimana tercerahkannya Barat misalnya. Tapi agresi dan propaganda mereka dilakukan justru menunjukkan ketidakmampuan mereka menjelaskan gagasan mereka secara rasional dan menunjukkan gen mereka sendiri dan keaslian dari peradaban mereka sendiri. Nah, saya kembali ke sistem Islam. Islam yang kemudian kita pahami memang punya sebuah hal yang unik dalam peradaban yang berlangsung sudah cukup lama. Mereka kemudian bertumpuk riuh di sana antara orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam di Andalusia misalnya, dan mereka hidup dengan sangat harmonis. Salah seorang pemateri di acara yang dilakukan oleh PBNU kemarin, seorang peneliti dari Jerman, Profesor Saskia Schäfer, mengatakan bahwa peradaban masyarakat itu memang ambigu. Mereka tidak punya terminologi yang cukup baik untuk menjelaskan bagaimana peradaban Islam menurut mereka itu ambigu karena mereka tidak punya terminologi yang cukup baik menjelaskan bagaimana sebenarnya peradaban Islam itu. Jadi orang Yahudi, orang Islam, dan orang Kristen bisa hidup bersama berdampingan karena Islam sendiri memang sangat menghargai apa yang disebut sebagai spirit religiositas itu. Sebagaimana misalnya kita dapatkan kisah tentang Kristen Bani Najran yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Saya tidak ingin berpanjang lebar berkaitan tentang poin itu. Intinya memang ada sebuah clash, ada sebuah benturan, dan ada sebuah propaganda untuk menjatuhkan Islam dan membunuh karakter Islam dengan propaganda yang terus mereka lakukan. Tapi sekali lagi, kita sebagai seorang muslim harus menyikapi itu dengan kepala dingin dan men-trigger apa yang kita butuhkan dan apa yang menjadi ajaran dari agama kita. Dengan 4 poin tadi itu, yang pertama adalah Islam ini adalah rahmah, yang kedua Islam ini mengajarkan ukhuwah, yang ketiga Islam ini menuntut keadilan, dan keempat Islam menuntut adanya esensi kekuatan politik atau entitas politik. Walaupun entitas politik yang menyatukan umat Islam sekarang ini alpa dari peradaban Islam, tapi paling tidak kita bisa men-trigger kekuatan-kekuatan atau simbol-simbol politik yang dimiliki umat Islam, seperti partai politik Islam dengan berbagai macam aksi yang mereka lakukan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa hal yang kita bisa lakukan saat ini memang sebagai seorang muslim adalah tidak boleh kemudian menjadi seorang muslim yang pasif. Kita menjadi muslim yang aktif dan mendorong terus kekuatan politik Islam dari partai-partai Islam yang ada. Teman-teman bisa memilih partai Islam di mana komunitas teman-teman aktif, dan kemudian men-trigger suara-suara umat Islam untuk kemudian menuntut keadilan. Dengan itulah kemudian kita bisa mengharapkan kepentingan umat Islam itu bisa terlindungi dan menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita atau harapan kita terhadap ajaran agama kita itu sendiri. Nah, tuntutan umat Islam dari apa yang kemudian kita sudah dengarkan sebelumnya tidak lain adalah bagaimana kemudian kita berharap agar masyarakat Prancis menghentikan penistaan mereka terhadap ajaran Islam. Duta Prancis itu seyogyanya kemudian dikembalikan ke negara Prancis agar kemudian mereka bisa sadar bahwa umat Islam di Indonesia sangat tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dengan cara dan manuver politik seperti itulah kemudian kita bisa memberikan jejak kita kepada mereka dan apa yang menjadi sikap kita kepada mereka, bahwa kita tidak menginginkan agama ini dihinakan, kita tidak menginginkan apa yang menjadi spirit religius kita kemudian dihinakan begitu saja oleh mereka.